Untuk apa dilakukan tes? Kemudian membuat kisi-kisi, ada indikator, ada nomor indikator, ada nomor butir. Jadi di bayangan kita itu kalau menyebut kisi-kisi berarti bentuk tabel. Ada kotak-kotak. Minimal 2 butir setiap kotak. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Dan seterusnya. Yang jelas kalau non-tes, ya sekitar 25 atau 27 butir sebelum uji coba atau sebelum validasi konstruk. Misalnya ada 4 indikator, tentukan penulis soal biasanya tidak merata setiap indikator. Mungkin ada 10, mungkin ada 3, ada 5, ada 7. Mungkin juga ada penulis masing-masing ada 10. Kalau 3 indikator berarti 30 butir. Tapi setiap indikator yang 10 itu, apakah memang ketiga indikator sama pentingnya atau sama kuatnya terhadap hubungannya dengan variabel yang kita ukur. Walaupun indikator itu lahir dari artikel bacaan dari suatu buku bahwa itulah indikatornya. Tapi setelah diuji coba mungkin saja tidak terlalu penting butir 3, misalnya indikator 3. Nah, itulah yang judul sekarang ini adalah proporsi butir setiap indikator melalui panelis. Jadi perlu diketahui berapakah jumlah butir untuk indikator 1 yang harus kita rakit, yang harus kita fikskan. Berapakah butir indikator 2 untuk difikskan? Berapakah butir indikator 3 untuk difikskan? Nah, itu intinya dari materi ini. Next, Budiman. Ya, proporsi butir tiap indikator. Misalkan ada 4 indikator dalam variabel itu. Dalam konstruk itu. Kemudian kita memilih atau menetapkan 10 panelis. 10 orang panelis disuruh memilih keterkaitan indikator dengan variabel. Contoh, indikator 1 dan indikator 2. Ada 4 orang menyatakan indikator 1 lebih terkait dengan variabel dibanding indikator 2. Artinya, indikator 1 itu sangat mendukung variabel dibanding indikator 2. Kemudian 6 orang menyatakan indikator 2 lebih terkait dengan variabel dibanding indikator 1. Jadi 4 menyatakan indikator 1
penting. 6 orang menyatakan indikator 2 penting. Nah, kita lihat selanjutnya. Itu salah satu contoh ya, seperti itulah kira-kira seperti itu narasinya. Lanjut, kita buat matriks frekuensi. 1, 2, 3, 4 ke bawah indikator. 1, 2, 3, 4 ke kanan juga indikator. Angka 4 yang warna merah dapat diartikan bahwa ada 4 orang menyatakan indikator 1 lebih penting daripada indikator 2. Ada 4 orang menyatakan indikator 1 lebih penting daripada indikator 2. Sekarang angka 6 yang merah dapat dibaca bahwa ada 6 panelis menyatakan indikator 2 lebih penting daripada indikator 1. Dan seterusnya. Diamati semua angka-angka di dalam. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Saya Prof. Ya, Eh, terkait dengan ini, jadi bagaimana cara menentukan atau apa kriteria panelis itu menentukan bahwa ini adalah indikator yang penting, paling penting, Prof. ya, kriterianya berdasarkan ilmunya. Jadi 10 orang itu bukan orang sembarang, harus orang PEP yang mengetahui tentang indikator, variabel, butir, termasuk konsep, misalnya sikap. Harus orang tahu yang mana itu sikap, yang mana itu tingkah laku, yang mana itu perilaku. Jadi ke-10 orang itu dia yang punya hak otonom untuk menentukan ini lebih penting. Seperti itu. Masih ada pertanyaan kedua, Sucipto? Dari saya cukup, Prof. Terima Ya, kasih. Sedikit lagi, Prof. ya, silakan. Ini kan eh, dalam SKL itu kan ada tiga, Prof, yang saya tahu. Yang pertama itu terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Prof. Jadi, Ya, untuk pembuatan soal ini, apakah indikator yang digunakan itu hanya merujuk kepada pengetahuan atau semuanya, Prof? semuanya dalam membuat instrumen, apakah kognisi, afeksi, atau psikomotorik, baiknya melalui teknik seperti ini. Hanya kadang orang tidak melakukan seperti ini karena pembuatannya lama, mana lagi dibuat lagi ini waktu sudah kepepet. Jadi kadang setiap indikator relatif sama jumlahnya, butir. Seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih. Siapa lagi? Kuasai dulu tabel 1. Kalau sudah dikuasai, baru kita bisa pindah. Kalau ada yang kurang jelas dari tabel 1, silakan ditanyakan.
sedikit lagi, Prof. Ya, silakan. Ini kan ada 10 tadi panelis, Prof. Jadi Ya, ini misalkan saya kurang tahu ini apakah yang dua, yang empat di sini, Prof. Empat, tiga, enam. Kenapa jumlahnya lebih dari 10, Prof? Atau yang di bawah ini satu, enam, tujuh, empat. Atau memang bagaimana itu, Prof? baris pertama maksudnya. Iya, baris pertama. Baris pertama yang dilihat itu warna yang sama. Oh, warna. Oh iya, Prof. 4 dan 6, 10. Oh Hitam. iya. 3 dan 7, 10. Oh iya. 4 dan 6 yang coklat muda, 10. Yang Hmm. hijau 6 dan 4, 10. Biru 2 dan 8, 10. 3 dan 7, 10. Iya, iya, Prof. Paham, Prof. Alhamdulillah. Ya, Sedikit juga ingin bertanya, Prof. ya silakan, Suci. Ya, Prof. Kan tadi di sini dikatakan, Prof, bahwa kalau dia berwarna merah, berarti indikator pertama itu 4 orang ini mengatakan baik di indikator pertama Dibanding indikator 2. dibanding indikator kedua. Terus, Ya, Prof, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Prof, mengapa eh, mengapa Prof dikatakan angkanya itu ada di indikator 2? Kenapa di indikator 1 ini tidak memiliki angka? Kemudian Prof pada indikator pelan-pelan, pelan-pelan, jangan terlalu banyak pertanyaannya. ya Prof. Yang ingin saya tanyakan pertama, Prof, mengapa di sini dikatakan bahwa di indikator 2 ada angkanya 4, sedangkan di indikator 1 tidak ada, Prof. Mengapa demikian, Prof? Apa yang Dan tidak ada nanti? maksudnya, Semuanya Prof, ada. Yang dilihat itu angka merah 6 dan 10. Yang 6 itu artinya ada 6 panelis menyatakan butir 2 lebih terkait dengan variabel dibanding indikator 1. Lihat lagi di atas. Yang 4 yang merah, ada 4 panelis menyatakan indikator 1 lebih penting daripada indikator 2. baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan dulu Sedikit terima kasih. Apa sudah dipaham atau belum? paham, Prof. Paham, Prof. Terus kalau itu ada garis mendatar kosong isinya apa maksudnya? Kalau paham. Ini menandakan tadi, Prof, bahwa pada indikator eh, kedua ini eh, pada indikator kedua, angka keempat ini menyatakan bahwa indikator pertama itu eh, lebih penting dibandingkan indikator kedua pada angka merah. Kemudian kita lihat lagi pada indikator kedua. Pada indikator kedua ada 6 panelis mengatakan bahwa eh, indikator 2 lebih penting dibandingkan dengan indikator 1. Ya, sudah paham yang itu. Tapi ada kan di situ garis garis mendatar yang diagonal, yang berada diagonal. Suci Iya, bisa nggak jelaskan nomor yang pertama? yang ini tadi saya kurang paham, Prof, yang garis mendatar ini. Nah, siapa yang bisa memberikan komentar? Bagaimana, Sucipto?
sedikit, Prof. Ya, Apakah ini garis mendatar karena jumlahnya tadi 10 ya, Prof? ya. Sehingga eh, Terus? mengapa dikatakan demikian? Karena kan di sini tadi jumlahnya ada 10 apa tadi ya, panelis. Ya, akan tadi dikatakan ada 10 panelis. Kemudian di indikator kedua ini pada angka merah yang barisan pertama ini tadi dikatakan bahwa ada 4 panelis yang mengatakan seperti tadi yang dikatakan 4 panelis yang mengatakan bahwa indikator 1 itu lebih penting dibandingkan dengan indikator 2. Kita bisa lihat bahwa di 10 panelis ini 6 tambah 4 kan 10. Bagaimana cara jumlah dari keseluruhan panelis ini kan ada 10, Prof. Ya. Di indikator yang pertama, ada 4 panelis mengatakan bahwa indikator pertama ini lebih penting dibandingkan indikator kedua. Kemudian 6 panelis mengatakan bahwa indikator kedua ini lebih penting dari indikator pertama, jadi cukup 10 panelis. Atau begini, Budiman, coba lingkari itu garis mendatar. Bisa kau menggunakan laptop PPT di garis melingkari itu garis mendatar. Eh, untuk yang share screen ini, Prof, Ya, itu. kebetulan Nah, stop. Nah, itu Suci siapa ini? Suci Aulia. Itu yang dilingkari Budiman. Apa bisa memberikan komentar? Tidak bersuara. Maaf, Prof. Ya. Di sini pada indikator pertama, mengapa di sini garis mendatar? Karena dikatakan karena kan ada 10 panelis, jadi keempat pada di indikator pertama ada angka 4, di indikator kedua kan ada angka 4 di sini, Prof, yang mengatakan bahwa indikator pertama itu lebih penting dibandingkan indikator kedua. Kita lagi lihat pada indikator kedua. Ternyata ada 6 panelis yang mengatakan bahwa indikator kedua itu lebih penting daripada indikator pertama. Sehingga di sini kan ada 10 panelis. Sedikit, Prof. Ya, silakan Sucipto yang dilingkari Budiman. Menurut saya, Prof, ini berkaitan dengan hubungan. Artinya seberapa erat hubungannya indikator 2 dengan indikator 1. Jadi indikator 3 seberapa erat hubungannya menurut panelis dengan indikator 1 dan seterusnya. Kalau misalkan kita mematok di indikator 2, jadi indikator 1 seberapa besar hubungannya dengan indikator 2, indikator 3 seberapa besar hubungannya dengan indikator 2, dan begitu seterusnya, Prof. Jadi kita ini berpatokan kepada indikator sesuai dengan hubungannya berdasarkan penilaian dari panelis, Prof. Kalau dari saya begitu, Prof. Bisa dilihat itu ya dilingkari Budiman. Iya, Prof. Yang satu-satu. Itu saja yang dilihat, jangan pindah-pindah mata. Bisa saya, Prof, sedikit. Nur Alim, silakan Nur Alim. Kalau saya, Prof, menurut saya karena kan di kuesionernya tadi adalah membandingkan 2 indikator. Nah, kenapa ada garis mendatar? Karena secara tidak mungkin kita tidak bisa membandingkan indikator yang sama. Jadi Ya, bagus, sudah cukup. Prof. Jadi kita tidak bisa membandingkan indikator yang sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Jadi harus dibandingkan indikator yang berbeda. 4 dengan 1, 4 dengan 6, 4 dengan 3,
1 dengan 6, 1 dengan 2. Jadi itu yang menurut Alim ya. Apa sudah semua kuasai? Siapa yang tidak hadir ya? Ada 1 orang. Sakit, Budiman, Prof. Arwin. siapa? Arwin, sakit. Sakit apa? Ada informasi Pak, sakit apa? eh, kemarin sempat juga kuliah tapi dia sakit flu Ah ya. dan Oke, oke. Tabel 1 apa sudah semuanya sudah kuasai? Kalau sudah, kita pindah ke slide berikutnya. Ya, tabel 2 matriks proporsi. Jadi angka 4 itu yang merah, 4/10. 0,4. 6 yang merah tadi, 6/10. Dan seterusnya. Yang garis mendatar di tengah-tengah. Peluangnya setengah. Yang garis mendatar tadi yang tidak bisa dibandingkan dirinya sendiri. Misalnya Sucipto lebih baik daripada Sucipto. Tidak mungkin, bukan? Ya. Silakan amati tabel ini dengan tabel yang tadi. Karena ada 10 panelis. Bagi 10. Silakan bertanya kalau ada kurang jelas. Saya, Prof, mau bertanya, Ya, kenapa bisa nilainya 0,5 atau 5/10? Kenapa bukan 0 saja? Karena kan tidak bisa dibandingkan indikator yang sama. bisa saja 0 di situ, bisa saja 0,5. Karena persentasenya yang dihitung itu menurut teori lupa. Jadi memang seakan-akan ada 5 memilih. Lebih baik 1 daripada 1. Dan ada 5 memilih. 1 lebih baik daripada 1. Jadi ada 5 orang memilih 1 lebih baik daripada 1. Dan yang lainnya adalah 5 yang memilih 1 daripada 1. Jadi intinya karena harus proporsi, tepatnya ya 1/2. Tidak dijelaskan juga di buku Edward. Yang diagonal itu. Yang rasionalnya itu seharusnya kosong, bukan 0, tapi kosong. 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong. Artinya tidak masuk dalam perhitungan. Tapi tidak mengurangi kekeliruan dalam perhitungan karena memberikan porsi yang sama setiap kolom. Masing-masing tambah 0,5. Kalau 0, masing-masing ditambah 0.
Kalau kosong tidak diperhitungkan sama sekali. Masih ada pertanyaan di tabel 2? Izin Prof. Ya, Lilis. Ya, mohon maaf sebelumnya Prof. Saya baru bergabung. Tadi di tabel 1 saya mencoba untuk memahami hubungan antara indikator dan variabel. Alhamdulillah sudah paham Prof. Hanya saja di tabel matriks porsi ini saya belum tahu Prof. Bagaimana cara menemukan nilai 0,5, 0,4-nya Prof. Oh, yang dari atas dulu. Tabel 1 tayangkan Budiman. Nah, ini 4. Ada 10 panelis. Angka 4-nya merah, berarti nanti tabel 2 itu 4/10. 4/10 tidak lain 0,4. 3 itu tabel 2 nanti 3/10. 0,3. Kemudian 6 hijau 6/10. 0,6. Kemudian yang kosong ini boleh angka 0, boleh nantinya 0,5, boleh juga tanpa diperhitungkan. Next, tabel 2. Ya, 0,4, 0,3, 0,6, dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Prof penjelasannya. Tabel 3. Tabel 3 menggunakan tabel set. Tabelnya Sucipto yang kemarin yang dikirim di grup. Jadi kalau 0,4, apa bisa dibuka 0,4 tabelnya? Tabel set. Coba Budiman buka tabelnya Sucipto.
Coba diperbesar. Sampai diperoleh 0,4. Coba dilingkari Budiman yang angka 0,4. Bukan 0,4 di tengah di dalam tabel. Bukan sebelah kiri. Hapus dulu itu. Ya, yang di dalam tabel banyak angka ini. 0,5000, 0,4960. Cari di sini 0,4000. Atau yang mendekati 0,4. Ya, 0,4 yang lebih dekat itu 0,4013. Kalau 4052 besar, 3974 banyak kurangnya. Nah, kemudian kita lihat sebelah kiri yang selurus 04013 yaitu min 0,2. Kemudian di atas 5. Lilis sudah paham ya? Apa ada yang belum paham diperolehnya minus 0,2,5? Saya Prof belum paham Prof. Oh, kita tidak bawa. Di atas satunya. Kita suruh rekam. Kenapa Sucipto? Saya Prof belum paham Prof. Tadi kan itu tabel 2 0,4. Kita mau mencari set tabelnya. Set tabelnya itu harus melalui tabel ini yang ada gambar gunung. 0,4 itu carilah di dalam tabel ini. Kita dapatkan setelah kita cari di dalam sudah diperoleh yang dilingkari oleh Budiman 0,4013 yang dekat 0,4. Kemudian angka berapa terkiri? Min 0,2. Kemudian yang selurus ke atas angka 5. Berarti setnya itu untuk 0,4 tidak lain minus 0,25. Sudah ya, Sucipto? Eh, Iya Prof. Berarti kita harus melihat yang paling mendekati Prof di Betul. 0,4. Mencarinya itu harus di dalam tabel. Oh iya. Siapa lagi? Silakan bertanya terkait dengan yang dilingkari Baik Prof. Paham, Prof. Budiman.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya menentukan nilai set yang pada kita Iya, ulangi. paham, Prof. Kembali ke tabel 2, Budiman. Tabel 3. Dengan cara yang sama ya 0,4 diperolehlah nilai set minus 0,25 dan seterusnya. Jadi warna hijau itu dengan jala yang sama tadi yang dilingkari Budimaya warna merah. Begitu cara mencarinya. Kemudian ada baris jumlah. Kita jumlahkan dari atas 0,00 tambah 0,25 tambah 0,52 tambah minus 0,25 jumlahnya 0,52. Begitu pula kolom indikator 2 jumlahnya 0,84. Begitu pula kolom indikator 3 jumlahnya minus 0,25. Dan terakhir kolom indikator 4 jumlahnya minus 1,10. Kita usahakan baris jumlah itu tidak ada tanda negatif dan harus diusahakan angka 1. Maka dijumlahkanlah 2,11 semua angka dijumlahkan 2,11 diperolehlah 2,63, 2,95, 1,86 dan 1. Kira-kira sudah paham sampai baris terakhir ya? Izin Prof, itu Ya. yang 0,5 tadi dijadikan langsung saja dijadikan 0 atau tetap kita matrikskan, cari matriks Z-nya? Cari materi setnya. Coba Oh. kembali Budiman buka tabelnya Sucipto. Ya, coba cari 0,5 di sini. Di mana dia berada? Baris pertama, Prof. Mana? Oh iya. Baris pertama yang dilingkari Sucipto. 0,5. Lihat Nur Alim ya. 0,5 sebelah kiri minus 0,0. Di atas juga 0. Berarti minus 0,00 sama dengan 0. Betulkah, Nur Alim? Iya, Prof. Ah, Kan tadi dibilang yang di tabel 2 bisa pakai 0,0 atau 0,5. ya, kita pakai tadi 0,5. Prof, kalau misalkan kita pakai 0,0 Prof, tetap kita cari lagi matriks Z-nya 0,0. Betul. Cari lagi di set, tabel set. Baik, Prof. Ya, kembali ke tabel 3, Budiman. Coba amati 2,63, 2,95,
1,86, 1. Angka yang tertinggi, angka berapa? 2,95, Prof. Ya, 2,95. Selurus indikator 2. Berarti indikator 2 harus banyak butirnya dibanding yang lain. Tabel 4. Masih ada tabel 4, Budiman? Nah, masih ada. Bobot dan jumlah butir. Jadi kita tulis ulang indikator 1, 2, 3, 4. Bobotnya 263, 295, 186, 1. Kemudian kita kalikan bilangan yang sama. Boleh 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tapi kalau sudah 10 kali, sudah banyak kali butirnya. Padahal kita inginkan maksimal 30. Nah, jadi 3 kali 2,63 dibulatkan 8, 9, 6, 3. Jadi butir 2 itu harus kita membuat jumlah butir 9. Butir 1, 8. Butir 3, 6. Butir 4 cukup 3. Jadi banyaknya butir yang dirakit 26 butir dengan proporsi yang berbeda-beda berdasarkan hasil dari panelis tertentu. Next, Budiman. Nah, kesimpulan menyusun 8 butir dari indikator 1. 9 butir dari indikator 2. 6 butir indikator 3. 3 butir indikator 4. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Saya, Prof, mau bertanya di tabel 4. Tabel 4. Ya, Angka 3-nya itu didapat dari mana, Prof? angka 3-nya kita masing-masing kali 3. Boleh juga masing-masing kali 4. Sampai butirnya sekitar 25 sampai 30. Jadi kalau masih kurang, misalnya dikali 3 jumlahnya 20 atau 10, cobalah kali 4. Masing-masing kali 4. Baru berapa jumlahnya. Kalau masih kurang, belum sampai 30 atau sangat kurang dari 30, kalilah 5. Masing-masing kali 5. Misalnya, kalau dikali 3 lebih sekali, hampir 40 butir, ya coba-cobalah kali 2. Masih ada pertanyaan? Di tabel 3 lagi, Prof. Ya, tabel 3. Di sini, Prof, kenapa min 1,11-nya yang dijadikan 1? Karena itu min 1,11 itu negatif terendah. Supaya bisa menjadi 1, maka ditambahkanlah 2,11. Kalau 0,25 ditambah 1,25 masih ada tanda negatif.
ya seluruh warna kuning. Coba masing-masing tambah 1,25. Pasti yang seluruh kuning masih negatif. Padahal kita inginkan tidak ada tanda negatif. Izin Prof. Ya, Eh, kan di sini tabel 3 ini ada negatif. Apakah ada kemungkinan nanti ketika kita melakukan perhitungan yang lain tidak ada negatif di situ atau tetap ada negatifnya nanti? Misalkan kita menggunakan angka lain. angka lain maksudnya angka lain. Misalnya kita melakukan penelitian. Nah, pada saat penelitian apakah nanti bisa muncul tidak ada angka negatif atau tetap ada angka negatif ketika kita melakukan pengukuran yang serupa begini, Prof? Kita tidak tahu karena belum kita hitung. Oh, Yang berarti jelas bisa kita ada. yang penting kita hitung sesuai dengan prosedur. Nah, Mungkin berarti semuanya negatif atau mungkin semuanya positif atau sebagian-sebagian seperti ini. kalau misalkan dia sudah positif semua, Prof, langsung saja, tidak usah kita jumlahkan. Iya, tidak Atau usah. kita bawa ke Betul. satu lagi. Tidak usah. Baik, Prof. Tanya sebanyak-banyaknya. Masih ada? Izin Prof. Ya, Iya, tapi kan ini kan penentuan jumlah butirnya berdasarkan apa tadi ya, 10 panelis. Nah, kalau ya. misalnya kalau kita sendiri, Prof, apakah menggunakan cara ini atau bagaimana? Oh, kalau bukan panelis kita sendiri tidak pakai ini. Harus kalau panelis lebih bagus karena dia lebih operasional, lebih banyak yang menyoroti variabel itu, yang mau diukur itu. Kalau kita sendiri atau hanya berdua, tidak bisa dengan secara akurat seperti ini. Iya, baik, Prof. Nah, izin lanjut, Prof. Kan Ya, tadi setelah menghitung, kita bisa melihat dari setiap apa indikator, ada yang bahkan 8, ada yang bahkan 7, Prof. Nah, kalau misalnya indikatornya itu di situ misalnya bunyinya tentang tentang apa ya, menerangkan sebuah konsep gaya misalnya, Prof. ya, Nah, berarti satu indikator itu dibuatkan butir soal sebanyak 8, seperti itu, Prof. betul. Iya, tapi kalau misalnya bunyi indikatornya, Prof, dia semacam apa ya? Misalnya kata kerja operasionalnya menjelaskan sudah langsung mengacu ke apa ya, ke satu soal, Prof, artinya susah untuk Dipecah. pecah lagi menjadi beberapa soal yang lain, Prof. Bagaimana kalau Ya, begitu, Prof? seperti itu. Jadi kalau mengenai gaya, buatlah sekian butir terkait gaya yang terkait dengan bandul, terkait dengan bidang miring, buatlah sejumlah butir itu. Itu baru membuat dia belum menghitung. Misalnya kalau non-tes belum menghitung kelayakan, belum menghitung validitas konstruk.
Tapi kalau tes langsung uji coba, walaupun sudah ditentukan sekian butir. Yang jelas, buatlah sejumlah butir berdasarkan hasil panelis. Iya, ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Prof. Siapa lagi yang mau bertanya? Tapi Prof, Ya, ini waktu panelisnya menilai apakah indikatornya masuk dalam variabel, eh, belum dikasihkan Prof butir-butir per indikatornya di. Jadi ya yang belum. Baru indikator dengan variabel. Jadi definisi konseptual dan definisi operasional variabel diberikan kepada panelis. Termasuk indikator-indikator yang dibuat oleh penulis diberikan kepada penulis. Itu dasarnya dengan melampirkan apa yang mau diisi, tebel-tebel apa. Jadi mungkin tebel-tebel pembanding. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 4, 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3. Diberikan petunjuk pengisian kepada panelis. Izin Prof. Ya, Kalau misalkan saya ingin membuat soal instrumen fisika, Prof, artinya indikatornya semua indikator fisika, apakah panelisnya semua harus dari fisika, Prof? Misalkan kita 10, seharusnya ada dari fisika PIP, PIP yang dari fisika. Ada Pak Kahar, ada Prof. Sidin. kalau misal tidak cukup 10, Prof, panelisnya dari misalkan PP fisika. Bisa dengan PIP yang lain. Berarti bisa dari matematika, Prof. Matematika, kimia. Boleh. Sejarah. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi ini juga bagus digunakan untuk pemilihan presiden. Jadi ada 3 angka, 1, 2, 3. Panelisnya 280 juta. Nanti dapat kita lihat siapa yang mempunyai poin tertinggi. Poin tertinggi itu berdasarkan kacamata penduduk. Nah, ini adil. Tapi orang tidak mau gunakan seperti ini. Karena serakah. Dan dia tidak bisa antisipasi. Dia masih besar dunianya daripada akhiratnya. Itu persoalannya. Dan kita tidak bisa paksa orang bahwa ke kanan lebih baik. Mungkin ke kanan menurun. Kamu
Tapi kalau saya ke kiri lebih bagus. Saya mengambil, misalnya mungkin ada berpendapat daripada capek-capek berkebun, kena matahari, kena hujan, lebih bagus ubinya orang dicabut. Oh banyak, banyak. Apalagi itu yang memindahkan itu pagar kebun. Hampir tiap tahun bergeser 10 senti. Kalau kita itu PEP banyak itu amatan-amatan di desa. Di kampung bermacam-macam. Rajin ke masjid. Tapi rajin juga unik-uniknya. Bisa saja dipikir mantan Kiai Ma'ruf Amin menyatakan uang haji digunakan infrastruktur. Tidak benarlah menurut kacamata agama. Setengah mati orang, kumpulkan, kalau ia pedagang, kalau dia petani, pekebun, uang kantornya, masa mau digunakan dengan infrastruktur. Ini mah mantan kiai yang Ma'ruf Amin. Makanya kami gelar itu mantan kiai karena seperti itu tidak benar. Coba pikirkan. Yang bisa berpikir itu orang PEP atau orang matematika. Ya rasionalnya. Masa mau digunakan untuk infrastruktur? Uang jerih payahnya, jerih keringatnya bertahun-tahun. Yang jelas kacau. Dari sejak dulu kacau. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun kacau. Karena kondisi seperti ini. Coba Buya Hamka ditahan. Abdullah pernah juga ditahan 3 tahun. Banyak yang ditahan. Itulah kondisi di Indonesia. Mana lagi Sirekap, mana lagi, banyaklah. Saya kira di situ lebih banyak melihat terkait dengan KPK, kejaksaan, terkait dengan, termasuk ini tanah yang disertifikat menggunakan elektronik. Tahun 2024. Pikiran kami itu, ini berbahaya. Sehingga waktu itu kami beli itu, saya tidak menggunakan sertifikat hanya sampai AJB, akta jual beli, karena ada yang dipegang. Karena ini ulah-ulah tertentu pejabat tinggi akan dicuri nanti, dihapus. Itu barcode-nya. Apa kejadiannya sekarang? Sebagian kecil orang menderita, hilang tanahnya. Karena memang begitu programnya seperti itu, ya saya tidak tahu program siapa. Yang jelas, tanah nanti ini bukan milik Indonesia, milik Cina. Bisa saja dilihat. Banyak kasus-kasus, makanya kami beritahu dulu itu mahasiswa, pilihlah presiden yang benar, calon presiden yang benar. Beberapa itu penceramah kami kirimkan kepada grup tertentu, termasuk dari Yusuf Kalla, Dasal Hatib, UAS, dengan yang satu ini terkait yang pengkaji Al-Quran. Tapi banyak juga mahasiswa
tidak mau mendengar seperti itu. Yang penting kita lolos dalam hal memberikan informasi seperti itu. Mungkin karena anak mudanya, sehingga dipilih nomor 2. Jadi ada itu informasi bahwa akan ditahan nanti yang sekarang R1. Supaya nomor 1, nomor 2 itu akan naik nomor 1. Sehingga lancar komunikasi. Karena jatuh temponya tahun ini harus dibayar. Makanya setiap kementerian dikurangilah biaya-biayanya, dirampingkan. Karena udah tertentu. Seperti itu menurut cerita. Nah, kembali kepada yang seperti ini, kalau kita mau jujur, ya menggunakan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon camat, dengan menggunakan ini, relatif jujur. Jadi kalau dalam satu desa ada 90 orang, atau satu RT 90 orang, mengangkat RT menggunakan seperti ini. Tapi kadang RT itu penunjukan dari atas. Makanya ada beberapa RT di Makassar, ada pamflet di sudut-sudut jalan menolak penunjukan. Artinya yang bisa berpikir ya orang PP dan matematika lah, seperti kita nih yang masih sehat-sehat. Tapi kita juga mungkin agak keliru kalau sudah tua. Siapa tahu seperti mantan Kiai. Seperti itu. Jadi baiknya ya memikirkan dunia yang benar dan mengutamakan akhirat. Karena ada juga yang tidak percaya akhirat. Walaupun dia agama samawi, agak memang susah. Kita tidak tahu, biasa juga merenung apakah ini si A ini memang sejak ia dikandung ada benih-benih dari segi makanan, dari pemberian tetangga yang kurang beres dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau Prof. Amir, mantan gubernur, kalau ada oleh-oleh dari tetangganya, dari kampung, misalnya bawakan pisang atau kelapa, dia bertanya, ini dari mana? Ini dari kampung mana? Yang punya kebugian di mana? Siapa tahu itu kelapanya orang itu jatuh, tetapi dia bergelinding di kebunnya dia. Sangat hati-hati itu Prof. Amiruddin dengan Prof. Samsumapa. Prof. Samsumapa guru besar pertama di UNM bahasa Bugis. Seperti itu. Tapi memang dia dulu minta sekolah untuk ilmu, bukan sekolah untuk jasa. Jadi Prof. Amiruddin itu naik sepeda dari kampung ke kota tertentu, yang satu naik kuda. Kalau ada dari Wajo ini ya mungkin dia tahu namanya jalan Gilireng dan Jalang. Satu dari Jalang, satu dari Gilireng, Kabupaten Wajo, semua itu. Memang agak susah orang-orang itu yang jujur pasti diisolasi. Banyaklah cerita kalau mau terkait dengan kejujuran. Kalau masih ada tabel berikutnya, tabel 5.
Lanjut. Nah, setelah menulis 26 butir, langkah selanjutnya validasi teoritik. Oleh pakar, 2 orang atau lebih, atau menggunakan ganjil. Setelah diperiksa validator, kita amati yang mana disarankan, yang mana diperbaiki. Ada itu. Kakak angkatannya mau validasi instrumen, saya tidak tahu apa saya pembimbingnya atau validatornya, kayaknya saya pembimbingnya. Sudah 3 kali dirubah. Yang pertama saya suruh buat file font 12, tapi masih menggunakan font 9 kalau font 10. Mana bisa dibaca. Suruh kedua, coba perbesar sampai font 12 Tohoma atau 13. Dibawa lagi di kampus Perantambung, masih font kecil. Seperti itulah. Terus, bawa lagi yang ketiga. Sudah font 12. Tapi butirnya di situ ada bacanya di situ apakah di butirnya. Perhatikan gambar di bawah. Pilihlah jawaban yang benar. Pilihlah satu ABCD, pilih yang ganda. Kemudian tidak ada gambar. Bagaimana mau menjawab peserta didik? Jadi soalnya perhatikan gambar di bawah. Kemudian di situ pilihannya A, B, C, D. Nah, tidak ada gambar. Jadi saya beritahu di grup 2 minggu depan baru ke sini. Diskusikan 3 mahasiswa PIP. Kami kurang tahu apakah dia bisa berbahasa Indonesia dengan benar, memahami, atau hanya langsung mau cepat. Kalau membuat soal harus diperhatikan isinya soal. Bisa nggak dipahami oleh siswa? Andaikan saya siswa membuat soal, perhatikan gambar di bawah. Nah, tidak ada gambar. Seperti itu. Kalau di S1 ya beberapa yang seperti itu. Di S2 ini baru 1 orang. Mungkin kakak tingkatnya laki-laki. Nah, seperti itulah yang divalidasi teoritik atau divalidasi konstruk. Itulah yang akan diperiksa. Jadi sebelum validasi konstruk, konsultan, pembimbing 1 atau pembimbing 2 mengamati hal itu sebelum ke validator. Nah, setelah diperbaiki baru validasi empirik dengan kriteria subjek uji coba minimal 6 kali jumlah butir. Abah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya kira sudah tidak ada. Kita mengakhiri. Jadi mungkin ada tesnya nanti pengembangan instrumen. Mungkin juga tidak ada.
Jadi saya pikir-pikir dulu bagaimana nilainya, apakah memang perlu latihan, penambahan, atau waktu belajar, dengan melalui tes atau tidak. Yang jelas kalau evaluasi pada gram sudah bagus nilainya, ya. Jadi tidak perlu tidak perlu ada lagi tetap muka karena hampir semuanya bagus, semua kelompok. Walaupun setiap kelompok dalam satu kelompok itu belum tentu sama skornya karena kemampuan menjawab atau menangkap pertanyaan. Saya kira dengan selesainya perkuliahan kita ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita leave dulu ya.